orientasi sekarang yang perlu kita majukan itu dari segi sosial dulu. Sosial dulu ya. Sosial dulu. Jadi sosial dulu, kita bangun dulu satu keragaman itu tadi. Good, tinggi Sabonang katanya itu. Ya kita perkecil dulu. Ya kan? Karena biar menyatu satu sama yang lain kan gitu. 102,6 FM Satsrasi Suara Satu Kata Penumpang Pasti Selalu di Hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Kita akan ungkap cerita di balik berita apa yang sesungguhnya terjadi pada perjalanan sebuah komunitas organisasi. Kali ini ISKAP Ikatan Sosial Keluarga Panyabungan Diaspora yang berada di Jabodetabek ini. Baik sahabat di Satu FM, terima kasih Anda dapat mengikuti ini di live streaming kita di www.startfmmadinah.com atau di live streaming Facebook kita di Radio Start 102,6 FM Panyabungan, di channel YouTube kita di www.startfm news channel, lalu di IG, di Instagram kita juga. Semua di media sosial kita Anda dapat mengikuti Ruang Paslah ini. Di radio frekuensi 102,6 FM kita akan tayangkan setiap hari Kamis dari pukul 10 hingga pukul 11 pagi. Kita akan lanjut bertanya tentang tema kita hari ini, sahabat di Start FM. Jalan Terdal ISKAP Ayombun na payah masopak. Payah masopak meskipun Ayombun mau masopak, mau masopak tapi Namomo tubuh, nah gitu ya kira-kira. Namomo masopak tapi momo tubuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ketua, Pak Sekretaris sudah hadir di sini. Ini boleh nggak bercerita bagaimana merancang agar program Rap Mulak Tu Kampung atau Bulang Bersama ini dapat terrealisasi? Ini perjalanannya panjang loh, dari tahun 85 sudah ada gagasan untuk Rap Mulak Tu Kampung atau Pulang Bersama. Di 2024 ini sudah terwujud dan nyata. Anda sudah berada di Panyabungan dan sudah berada di studio Radio Start FM ini. Berarti itu sudah nyata. Itu sudah terrealisasi pulang kampungnya. Boleh bercerita ini bagaimana Anda merancang ini? Bagaimana Anda mengalami apa ya? Pernah nggak mengalami dalam merancang ini ketidakpercayaan itu dari anggota sendiri? Ngadongi nggak percaya, apakah begitu terselenting juga pada diri Anda? Jadi itu membuat Anda apa gitu ya? Boleh bercerita, silakan. Baik. Jadi sebenarnya memang rencana untuk Rap Mulak ini memang udah dirancang dari leluhur ISKAP itu, keluarga kita sebelumnya, dan selalu gagal. Selalu gagal. Itu biasa penyebab gagalnya apa tuh? Biasanya ya itu tadi, kadang-kadang dia harus memaksakan seperti ide dia. Kadang harus begini, harus begitu. Jadi terakhir, kenapa ini terjadi dan berhasil? Alhamdulillah berhasil. 1 tahun yang lalu kita mempunyai hajat ini, betul-betul kita kuatkan dulu mentalnya. Walaupun di tengah jalan beberapa bulan yang lalu ada goncangan memang. Tsunami nggak goncangannya? Ya seperti itulah kira-kira. Goncangan ini sampai last minute di 2-3 hari sebelum berangkat juga ada goncangan. Tapi lebihnya, semuanya ini lebihnya ketidakadaan pengalaman. Dan ini pertama ya. Tapi kalau saya rasa kawan-kawan ini setelah kita bikin ini dan berhasil kita wujudkan nyata sama kawan-kawan ini, kendala-kendala yang ada ini saya rasa nanti akan diakomodir ya. Akan disesuaikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Berarti konsep Anda dalam merancang ini sehingga terwujud, Anda mengawali dari mental gitu ya. Mental dan keyakinan bahwa pulang bersama ini terwujud. Iya, kita bisa. Lalu kita apa lagi misalnya? Apa lagi yang Anda yakinkan kepada anggota Anda supaya mereka yakin bahwa ini terrealisasi gitu? Saya mengambil filosofi daripada keluarga-keluarga kita yang leluhur-leluhur kita yang dulu
selalu saya bilang, setiap niat baik itu kalau orangnya tidak ada, itu jadi amanah. Jadi gitu. amanah. Iya. Nah, itu yang menjadi landasan saya sehingga semua terpantik hatinya kan, gitu. Oke. Anda setelah sampai kemari, puluhan tahun misalnya gagasan ini, apa yang Anda rasakan pada saat itu? Ya, saya sebenarnya sangat bahagia. Sangat bahagia melihat wajah-wajah kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan kita juga di sana itu banyak yang menyesal. Ya. Anda yakin anggota yang tidak ikut itu menyesal gitu? Saya yakin. Ya, apalagi setelah mereka lihat di sini gitu, di kampung halamannya mangan pocal gitu ya. Ya. Lalu pergi mangan incor gitu ya. Ya, tapi mungkin ada yang kerinduan mari daek milas gitu ya. Walaupun mungkin mereka menyesal, mungkin saya rasa pasti juga alasan mereka itu kita tidak bisa pungkiri. Ya. Tapi yang pasti ada keinginan kembali. Harapannya ada keinginan untuk tahun depan itu lebih baik dan semua akan terakomodir untuk ikut begitu ya. Insya Allah. Kebahagiaan itu bisa nggak Anda gambarkan gitu ya? Karena bersama pulang kampung, karena kita tahu bahwa ada yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun tidak pernah pulang kampung gitu kan. Ada yang anggota ini gitu kan, anggota yang ikut ini kan ada yang sudah beberapa tahun nggak pulang gitu. Di situ letak kebahagiaan Anda ketika bersama bisa itu ya. Jadi saya lihat wajah gitu kan, yang mereka tampilkan itu ada sesuatu kepuasan batin sendiri kan gitu. Walaupun kadang bersilaturahmi, yang salah satunya saya rasa itu terharu lah ya. Terharu begitu melihat. Kita kan punya tradisi nih. Setiap Lebaran itu kan selalu ziarah kubur. Ziarah kubur ya. Di situ saya lihat itu momennya itu luar biasa. Ya. Sebetulnya yang moral kita, orang-orang kita itu tinggi, tapi selalu menjadi pemikiran dengan moral itu nggak balance gitu kan. Itu yang membuat kerinduan ya. Ya. Kerinduan, salah satu kerinduan itu. Terus, nah, ketika misalnya sudah terwujud kegiatan ini, sudah hadir di sini, ada beberapa kegiatan itu yang membuat anggota rindu untuk pulang kembali. Anda yakin? Salah satu yakin. Dari di Aik Milas itu juga bagian dari. Dan itulah hiburannya. Kalau untuk apa yang ada di kampung kita ini wisata baik ini, kuliner, baik segala silaturahimnya mengikat itu semua. Mengikat. Itu juga salah satu bagian. Sehingga kadang-kadang kalau kawan itu nanya itu udah Lebaran keberapa? Padahal udah ketiga, dia rasa masih Lebaran kedua kan. Oke, baik Pak Sekden. Ini setelah Anda misalnya, silakan Pak Sekden. Setelah Anda ikut ini, ada nggak kerinduan untuk mau pulang kampung lagi misalnya bersama ya, pulang kampung bersama lagi pada tahun yang akan datang? Itu selalu ada di hati kita. Selalu ada. Kalau ya. Bisa memang kita itu pulang kampung setiap tahun. Setiap tahun ya. Itu memang udah program kami selaku pengurus. Itu kami akan sosialisasi terus kepada teman-teman. Masalahnya tahun ini kan yang ikut belum maksimal, masih banyak yang belum ikut. Itu memang kami pikirkan, udah kami programkan. Ya mudah-mudahan tahun depan mungkin lebih banyak lagi yang ikut. Iya. Begitu. Jadi artinya Anda sangat berkeyakinan sekali ada kerinduan itu ya. Itu pasti. Ya, apalagi itu pemikiran yang sama buat teman-teman yang lain. Apalagi kalau melihat Gordang Sambilan itu ya. Oh iya. Itu dia. Itu belum terwujud ya Gordang Sambilan. Kita ya. program masih awam. Masih belum berpengalaman. Saya rasa kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, saya mau buka-buka dulu dikit ya. Ini kabarnya sih, boleh Anda bantah gitu ya. Konon kabarnya Anda berani menomboki biaya pulang kampung ini gitu ya. Benar gak sih ini? Dengan uang pribadi agar program pulang kampung bersama, katakanlah Ramulak ini dapat terwujud. Apa benar begitu? Berani Anda menombokinya? Ya, memang konsekuensi sosial kekeluargaan ini kita harus sudah siap. Berarti udah siapkan berapa puluh juta Anda siapkan di situ untuk kebetulan begini, kalau kita bicara nombokin, kita menyiapkan ini. Saya kebetulan
jauh sebelumnya saya lihat momennya tidak mendukung karena keadaan ekonomi khususnya di Jabodetabek. Sebelum pemilu lah ya. Sebelum pemilu itu 2-3 bulan sebelumnya amat sulit ekonomi. Kawan-kawan di sana amat sulit. Sampai saya waktu itu berpikir, ya Allah, kok saya jadi merasa bersalah. Dilema ya? Dilema. Ini program kalau saya tahu begini, ini jadi beban kawan-kawan gitu kan. Tapi belikan rezekinya, ya tetap kita laksanakan. Artinya sudah tertanam dengan kuat. Ini harus terrealisasi. Ya, dan saya yakin. Dan Anda mau menanggung resiko menomboki biaya kekurangan gitu? Siap gitu ya. Yang penting kalau sebenarnya jawab moral sebagai ketua ini ya. Makanya saya bilang tadi itu Pak, Iskap ini lahir dari panggilan moral. Panggilan moral ya. Jadi kalau bicara itu lagi, itu kan materi. Memang materi penting. Penting. Tapi bukan satu-satunya kan? Bukan segalanya. Non materi itu juga jauh lebih penting, kan gitu. Nah ini kita bisa membalance-nya nggak? Kadang-kadang di sini yang rancunya. Ya. Begitu dia bicara non materi, tapi kenyataannya yang diharapkan materi, kan gitu. Oke. Sebenarnya kita apresiasi. Saya bagian dari ya karena saya bergelut di media gitu kan. Ini saya betul juga mencari informasi tentang Iskap. Sebenarnya saya juga mengapresiasi keberanian Anda sebagai ketua mewujudkan ini. Tapi ini juga sudah bagian dari awal kebaikan. Biasanya kan Saroha, Siabu itu luar biasa, mereka berbis-bis misalnya hadir dari semua profesi yang ada di rantau gitu kan. Lalu ke mereka juga disambut di kalangan keluarga, daerah misalnya, ada rasa kebahagiaan dan kebanggaan itu menghadir semua perantau-perantau itu. Lalu kegiatan seperti ini sudah Anda mulai. Tidakkah Anda misal dengan segala problemnya ini merasa jenuh atau tidak akan melakukan kegiatan ini lagi untuk tahun depan? Atau Anda berniat sepanjang Anda memimpin Iskap ini akan saya agendakan setiap tahun ini agar bisa pulang bersama, meskipun dengan bagaimana cara mengumpul biayanya itu mungkin secara teknis di organisasi. Adakah seperti itu Anda mengagendakan pulang kampung bersama ini Iskap sekali setahun atau sekali 3 tahun atau berapa? Ya, kita memang punya etikat dengan sekjen kita ini, Bang Amir. Memang nanti setelah pertemuan kita di setiap bulan yang diadakan di Jabodetabek, kita akan mengagendakan ini, memprogramkan ke Iskap bagaimana kita bisa wujudkan setiap tahun. Ya mungkin caranya mungkin bisa beda-beda. Kalau mungkin tahun ini ALS 1 bis gitu kan, atau mungkin tahun depan nanti dengan mobil pribadi gitu kan, berapa biji kan gitu. Yang penting kita bikin wacana agenda. Di agenda kan tiap tahun ada. Niat itu ada terus. Insya Allah ada. Dengan segala macam dukanya gitu ya. Suka dukanya itu luar biasa. Oke, baik. Nah, memimpin orang itu katanya susah, dikasih kursi gratis untuk pulang kampung saja. Banyak yang nggak mau dengan beragam alasan. Itu juga benar nggak sih? Ma gratis, ilen karosinai. Ternyata bis LS ini bahan kalian kosong. Betul deh. Benar nggak sih ini? Sebetulnya gini. Kalau saya lihat memang kami itu paling 50%. 50% dari anggota yang mendaftar diri untuk bis. Dan memang kenyataannya sehari sebelum keberangkatan banyak kendala. Mungkin anggota-anggota kita ini yang tadinya sudah kuat hatinya, niatnya untuk pulang, ternyata keadaan tidak mendukung. Memang banyak yang mengundurkan diri. Saya sendiri juga memang begitu naik bis itu kok begini.
Apa perasaan Anda gitu? Marah? Kecewa? Sebenarnya kalau di dalam bis itu senang. Udah senang. Senang karena longgar ya. Dari sisi fasilitas gitu. Tapi kalau kan Anda tidak merasa gagal misalnya ketika tidak semuanya maksimal hadir pulang kampung, kursi sudah disediakan gitu kan, kursi, bangku, bus sudah disediakan tapi banyak yang mundur. Anda merasa kecewa nggak pada diri Anda sendiri? Misalnya? Saya sebenarnya kecewa untuk diri saya tidak. Cuma saya lihat ini satu kesedihan. Kawan-kawan yang sudah berjuang 1 tahun sebelumnya, mencicil, menabung sedikit demi sedikit, kok yang sudah berpartisipasi dengan susahnya gitu kan? Saya bersedih di situ. Sedih-sedihnya itu kok bisa begitu hari hanya maaf. Jadi, saya putuskan tidak hadir ya. Mudah tidak saja ikut, gitu ya. Jadi Anda tidak kapok ini ya? Sebenarnya tidak. Tidak ya? Itu setiap untuk tahun depan masih ada ini? Insya Allah masih. Insya Allah. Meskipun 3 orang yang pulang, yang penting pulang bersama gitu ya. Tapi saya ingin sekali misalnya bisa ISKAP ini bisa mengajak para petinggi-petinggi hadir gitu ya. Kita ingin melihat bagaimana ISKAP atau Anda sebagai ketua nanti mengajak pulang bersama. Ada Bang Sahrul gitu kan, ada Bang Salokot bisa pulang bersama gitu kan. Ini makin seru dong misalnya kalau mereka sebenarnya ikut gitu ya. Yakin nggak tahun depan Bang Sahrul ikut pulang? Yakin? Apa kiat Anda juga meyakinkan dia? Karena memang beliau, saya dengar dari selentingan ini. Amin. Ya, Pak Amin itu? Saya yakin. Kalau abang itu juga sebenarnya memang kesibukannya kan. Siapa? Pak Bang Amin. Amin ya. Tapi kalau Bang Sahrul? Saya rasa karena dia ada hajat. Oh. Ada hajat tahun ini mungkin. Ya. Saya kasih bocoran sebenarnya kalau sama Bang Sahrul supaya dia pulang. Tahu nggak triknya apa gitu ya? Apa itu? Apa ya? Ada tam-tam mandailing gitu. Oh iya. Ada tam-tam iya. Mengantar udung lomang gitu ya. Betul. Betul ya? Iya betul. Oke. Itu yang dirindukan. Ini general. Ini yang terakhir nih. Program ini kan sudah dirancang untuk pulang kampung bersama. Nah, balik ke perantauan ke Jabodetabek ini, apakah masih bersama atau pulang sendiri-sendiri ini gimana? Ya pertama ya, saya bikin statement dulu bahwa kawan-kawan kita yang saat ini sudah ada yang di perjalanan untuk harus balik. Harus balik ya. Saya harapkan mereka itu kan selamat sampai tujuan. Memang kita belum mengakomodir dari awal itu karena yang kita programkan itu baru itu pulang, cuma 1 jalan. Pulang ya. Untuk pulangnya aja. Ya. Berarti belum ya? Karena memang anggota ini berbeda-beda pulangnya. Beda-beda. Kepentingannya juga berbeda-beda, waktunya juga berbeda-beda. Kalau sama Bang Eje misalnya, Bang Bahri, Bang Lian itu sebulan di sini pun gak masalah gitu. Paling pompu yang telepon gitu. Betul. Betul. Balikin pompu gitu ya. Baik. Kesimpulannya, saya ingin harapan Anda. Ini penutup kita di closing. Kita sudah lebih dari 30 menit sebenarnya ini. Closing Anda, harapan Anda kepada siapa saja, baik secara internal di organisasi maupun kepada orang-orang yang ada di Panyabungan inilah, katakan begitu. Anda merasa terasing enggak pulangnya di Panyabungan ini, meskipun kampung Anda di sini karena sudah puluhan tahun ditinggal, katakan begitu, pulang, Anda merasa terasing enggak? Dan bagaimana sebenarnya Panyabungan menyambut Anda, merespon Anda begitu? Kalau terasing tidak, tapi merasa lilu dor meninggal. Mana jalan tuaek? Kalau terasing tidak, karena memang saya jauh sebelumnya ini, waktu kecil saya ini sangat terbuka lah. Terbuka. Buat siapa aja, baik tetangga, baik teman-teman, terbuka. Nah, Anda menilai, apa penilaian Anda ketika pulang bersama ini dengan masyarakat yang ada di Panyabungan, khususnya Panyabungan? Bagaimana Anda menilai mereka? Marjok Nirwado, pasti memang sinis. Anda menilainya seperti apa? Saya sangat bangga sebenarnya di tengah-tengah mereka kesulitan ekonomi saat ini katanya
tapi mereka itu masih eksis, masih bisa welcome kepada kita yang perantau ini kan, menyambut kita walaupun apa adanya gitu. Saya itu ya, apresiasi Anda kepada masyarakat di sini ya. Ya, walaupun memang ada 1-2 juga yang pesimis, wajar lah ya, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Khususnya Raden Pasar Jongno semua menyambut dengan baik ya. Kayak saya sendiri pun mungkin lagi dihujat ini. Karena belum ketemu Namboru, belum ketemu ini karena acara belum. Tapi itu kita harus terima kan gitu. Oke, harapan Anda. Apa harapan Anda ke depan ini? Harapan saya satu, kami ini kan misinya misi silaturahmi. Silaturahmi misinya ya. Ini pasca pemilu yang akan datang ini pilkada gitu kan. Kita berkontribusi kepada kawan, keluarga, sanak, famili kita di Mandailing ini supaya betul-betul merapatkan barisan, menyatukan visi dan misi. Kalau selama ini kita terpecah-pecah karena visi misi ini, kita ini selalu lemah nantinya. Di dalam ini lemah. Yang kaya tetap nanti merajalela kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi harapan Anda terkait dengan keanggotaan ISKAP ini ke depan ini apa nih? Ya, ISKAP ini saya rasa generasi saya yang akan datang, saya yakin akan lebih maju. Akan lebih maju. Anda optimis? Optimis, sangat optimis. Anda yakin ada orang yang mau menggantikan Anda sebagai ketua? Ya, pasti. Yakin juga ya. Karena saya yakin, ya mungkin waktu yang akan datang ini akan ada penyesuaian. Kepengurusan kami yang saat ini termasuk dengan Pak Sekjen ini juga saatnya kami kan harus pensiun, harus digantikan dengan generasi yang baru. Harapan ini nanti terwujud setelah pulang kembali ke Jakarta, kemudian secara keanggotaan ISKAP ini, saya tidak mengatakan mereka berhenti atau keluar dari anggota, cuma nggak mau datang lagi, tidak mau hadir lagi baik pengajian atau tidak bersilaturahim lagi. Banyak tokoh-tokohnya misalnya, orang-orang penting misalnya tidak hadir atau keaktifannya berkurang. Apa yang Anda lakukan untuk mengajak mereka agar mau bersilaturahim? Ada kadang-kadang itu menunggu diajak, baru dia mau. Kalau kita biarkan dia juga nggak datang. Apa yang Anda lakukan pasca pulang kampung ini untuk mengajak mereka yang tidak aktif selama ini supaya hadir kembali aktif di pengajian atau di ISKAP ini? Ya, kalau saya sebenarnya gini, memang pengajian ini kan anggota-anggota ini banyak yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi kalau saya sih saling seperti mata rantai, saling gendong lah. Apa yang menjadi kesulitan, misalnya si Anu bawa kendaraan cuma jalan sendiri, ada kawan kita anggota yang lain yang tidak memiliki kendaraan, ya kita ajak. Jadi yang ada itu kan pendekatan itu kita harus utamakan. Jadi Anda merekonsiliasi, artinya Anda mau mengajak ini bersilaturahmi, menjumpai langsung ke rumah-rumahnya supaya dia mau lagi aktif mengajak secara kekeluargaan, aktif madawa bang dabona tagenda dabona mula kampungi. Kira-kira bahasa komunikasinya seperti itu. Natagi do da bang, na maridek miles ipeda. Arana na bisa do narado matondik maridek miles gandi. Udah pasti. Jadi Anda lakukan ini nanti. Insya Allah kita lakukan. Kita nanti motivasi mereka. Tokoh-tokohnya gitu ya. Tokoh-tokohnya. Bagaimanapun juga kampung halaman kita itu tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita lupakan. Ya, karena Tanah Hasorangan itu ya betul-betul darah kita sudah berasal dari sini kan, gitu kan. Harus kita cintai. Karena bangsa yang besar itu kan menghargai kan, tidak melupakan sejarah. Tidak melupakan kan, gitu. Ya. Oke, baik. Nah, gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Harapannya juga sudah disampaikan. Kita sudah mengulik tadi perjalanan jalan terjal ISKAP Ayuambun na Muhammad Sopak dan kinin yang mudah tumbuh lagi ya. Makasih atas kehadiran di studio. Kami mengapresiasi kehadiran para diaspora kita ini di kampung halaman.
Dan tentu juga kita akan lakukan semampu kita dari kapasitas media. Kita sudah ekspos dan kita sudah liput misalnya beberapa kali pertemuan untuk kita publikasikan ke publik bahwa komunitas komunitas penyambungan di Kota Jakarta ini, dan alhamdulillah sampai saat ini masih eksis di usia 40 tahun dan terus bertahan. Amin. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Amir sudah hadir di sini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan yang apa yang kami sampaikan. Baik sahabat di Start FM, itu dia tadi telah kita lakukan selama 30 menit lebih dialog kita di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Tadi apa yang kami sampaikan tadi, tema kita adalah Jalan Terjalin Iskap Ayu Ombun dan Momo Masopak tadi. Ikatan Sosial Keluarga Penyambungan ini yang berada di Jakarta merupakan organisasi komunitas diaspora penyambungan yang merantau di Jakarta, di Jabodetabek ini, yang tentunya perantau-perantau yang berasal dari Kelurahan Penyambungan 2 pada khususnya atau pada umumnya di Kecamatan Penyambungan di era tahun 80-an sampai sekarang masih eksis. Sudah kita ulik dan sudah kita ungkap tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa kembali di Ruang Paslah dengan tema dan narasumber berikutnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Luar biasa. Ruang Paslah mantap, terpercaya, kredibel, dan layak semua menjadi berita. Mantap, Pak.